Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 12 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pujian Hanya Bagi Allah. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan ke-12. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku berharap. Aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kamu mau memberi kesempatan kepada kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memahami tentang makna pujian dan bagaimana pujian itu bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Di dalam pola asuh dalam keluarga ada dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah tatkala mengasuh anak-anak adalah dengan pendekatan yaitu hukuman dengan disiplin dan jarang sekali memuji, termasuk dalam suku saya pribadi yaitu suku Tionghoa yang sulit sekali untuk memuji. Bahkan kalau ada satu pepatah mengatakan kalau tidak ada kritikan berarti itu sudah pujian. Artinya kalau diam tidak mengoreksi itu sudah pujian, berarti kami sebagai anak baik-baik saja. Itu adalah pola asuh dalam komunitas bangsa dan suku tertentu. Tetapi di dalam negara-negara yang maju itu sangat menekankan sekali bahwa pujian, encouragement, validasi itu begitu penting menurut pertimbangan psikologi. Sehingga pencapaian yang sedikit saja juga itu diberikan pujian karena berpikir bahwa dampak pujian itu akan memberikan bagaimana mampu menghargai diri sendiri dengan baik dan bagaimana timbul sebuah kepercayaan diri untuk pertumbuhan anak dan bagaimana memberikan kepercayaan kepada anak di dalam pertumbuhannya dan tumbuh kembangnya itu akan jadi baik. Ini adalah dua teori. Dua teori, yang satu adalah teori dalam perkembangan dunia keilmuan pendidikan, dan yang satu adalah budaya yang lama sudah dipakai. Lalu bagaimana kita berbicara tentang sudut terang firman Tuhan? Apakah boleh memuji atau tidak? Sebelum kita berbicara tentang pujian bagi Allah, di dalam ayat 11 dan 12 cukup menarik. Rupanya pujian itu diperbolehkan kepada manusia. Mari kita lihat ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami atau memuji kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal yang lahiriah dan bukan batiniah. Rupanya ada sebuah katakanlah kategori, yaitu memuji karena hal-hal yang batiniah. Artinya pujian kalau kita hidup benar di hadapan Allah, hidup kemudian jujur di hadapan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, biarlah bermegah dan memberikan encouragement, pujian, kemudian bahwa kita sudah hidup bersama dengan Tuhan dengan baik. Tetapi jangan kemudian pujian yang sifatnya itu lahiriah. Misalkan pujian mungkin karena pencapaian atau perbuatan buruk yang dipuji. Waduh, luar biasa. Korupsinya adalah yang terbesar. Lalu ada peringkat-peringkat itu adalah yang terburuk. Kalau kita berbicara tentang pujian, sesuatu sesungguhnya adalah bukan memuji tentang setiap kita masing-masing. Suatu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita perlu memuji bahwa kamu indah, kamu cantik, kamu hebat, kamu bisa mencapai sesuatu. Tentu dengan perlu ada kalimat tambahan, yaitu bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa, dan tanpa Tuhan kami pun bukan siapa-siapa. Itu adalah prinsip di dalam pujian kepada manusia. Tentu kalau kita berbalik tentang kritikan, kritikan sesungguhnya bisa banyak mengandung dosa. Karena kritikan itu seringkali unsurnya menghakimi. Kritikan seringkali unsurnya saya lebih baik dari kamu. Apakah perlu kritik? Kritik sesuatu yang membangun tentu adalah diperintahkan oleh Allah. Bahkan orang tua boleh memukul, memakai tongkat anak. Tentu ini menjadi sebuah perdebatan di zaman sekarang. Apakah cara itu diperbolehkan sementara ada banyak cara lain di dalam proses pendidikan? Sahabat seperjalanan, ayat yang 11 dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bahwa bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian pertimbangan kamu.
Seluruh pujian pada prinsipnya pada ayat yang ke-11 agar hidup kita itu hidup dengan hati yang terang, hati yang bersih, hati yang jernih. Jadi pujian harus memberikan dampak bagaimana hidup kita itu semakin dekat dengan Tuhan, bagaimana hidup kita dan hati kita semakin bersih, bagaimana pikiran kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Pujian adalah sesuatu yang kalau kemudian diikuti dengan niatan buruk, punya niat buruk, kalau ada kepentingan memuji-muji, tidak ada kepentingan kemudian melupakan, atau kemudian membicarakan di belakang. Kita melihat bahwa kompleksitas tentang pujian memang bisa banyak menjadi perdebatan yang panjang. Namun sewaktu kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 5, 11 ayat 12, sesungguhnya dua ayat ini cukup memberikan panduan kepada kita. Kita memuji demi Allah. Waktu kita menyampaikan pujian kepada manusia, pada akhirnya juga itulah pujian kepada Allah. Seseorang yang kemudian berjuang mencari uang dan menjadi kaya, dan kemudian caranya juga cara yang baik, cara yang benar, kita bisa memberikan validasi, kita bisa memberikan pujian luar biasa tatkala orang bagaimana berjuang menjadi kaya dengan cara-cara buruk dan cara-cara kotor, engkau menjalankan semuanya dengan cara bersih dan engkau bisa berhasil di hadapan Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pujian pun sama. Sewaktu anak-anak sekolah punya nilai yang bagus, maka pujian yang pertama adalah aku bersyukur sebagai orang tua. Walaupun nilaimu cuma 7 atau 7,5, namun engkau sudah di dalam kejujuran, tidak mencontek, tidak kemudian berlaku menipu. Tetapi kalau pujiannya itu sudah mencontek, sudah tahu itu salah, lalu kita puji, maka ini menjadi pujian yang keliru. Kompleksitas tentang pujian sesungguhnya menjadi perdebatan panjang. Namun kita bisa melihat panduan dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 12. Mari kita belajar saling memuji di antara anggota keluarga, bahwa Tuhan pun menerima kita. Karena unsur pujian sesuai dengan firman Allah adalah penerimaan yang tanpa syarat, adalah untuk bentuk kasih, adalah bentuk untuk saling menghargai, adalah bentuk untuk saling menghormati, dan adalah bentuk untuk saling menguatkan. Pujian kalau dengan motivasi yang baik, kemudian diharapkan dampaknya juga baik, pujian karena perbuatan-perbuatan baik dan benar, itu dilakukan, sesungguhnya itu adalah kemuliaan hanya buat Tuhan. Dan sikap kita kepada keburukan, kepada kesalahan, maka yang kita juga sudah melihat di dalam Alkitab, jangan terjerumus kepada menghakimi, dan jangan terjerumus kepada menolak orangnya. Kita boleh menolak dosanya, tetapi kita tidak boleh menolak orangnya, karena firman Tuhan sudah mengajar, menerima kita, mengasihi kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang dulunya tersesat, namun Tuhan kembalikan ke dalam kawanan domba Allah yang dipelihara dan dijaga oleh Allah. Kalau kita melihat pada akhirnya seluruh pujian itu hanya bagi Allah. Kalau kita berhasil, kalau kita maju, kalau kita bisa melewati masa-masa sulit, itu kekuatan dari Allah. Kalau kita bisa dapat pencapaian tertentu, tetaplah rendah hati, karena segala sesuatunya itu bersumber dari Allah. Sehingga prinsipnya, soli Deo Gloria, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Allah. Mari kita hidup untuk saling memberikan encouragement, untuk saling memberikan peneguhan, untuk saling menghargai, untuk saling menikmati dan mensyukuri pencapaian-pencapaian dari orang lain di dalam terang kebenaran firman Allah, dan hindari kritikan-kritikan yang membuat kita jatuh dalam dosa, dosa menghakimi, dosa menjadi lebih baik, lebih banyak mengoreksi orang lain punya kesalahan, dan kita tidak punya waktu mengoreksi kesalahan diri sendiri. Mari kita belajar, seluruh pujian hanya bagi Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.